Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatihul Karami As-Sirah dari kelas A PBA 3 akan meresumikan salah satu kitab yang berjudul Majmu'ut Ta'lifat wal Ataya wal Hibat, kumpulan daripada karangan dan hadiah oleh Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Yang mana kitab ini adalah kitab yang berisikan kumpulan daripada isi ceramah atau makalah daripada Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi ketika beliau sedang rihlah ilmiah di Indonesia. Oleh karena itu ini tab'atun mahdudah, cetakan yang terbatas. Tidak mungkin kita tidak temukan lagi cetakan yang baru kitab ini, karena kitab ini merupakan tab'atun mahdudah, cetakan yang terbatas. Isi dari kitab ini adalah banyak pembahasan-pembahasan yang berbeda-beda yang dibahas secara spesifik. Salah satu pembahasan yang dibahas di dalam kitab ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan tasawuf yang diberikan judul Hidayatul Rafiq ila Sulukit Thariq. Jadi kitab ini bukan dikarang langsung oleh Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, tapi dikarang atau ditulis, diterjemahkan oleh Muhammad Sayyid As-Sa'dani, merupakan salah satu dari murid Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Di dalam Hidayatul Rafiq, pembahasan yang khusus membahas tentang tasawuf, itu dijelaskan bahwa tasawuf itu merupakan ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu tazkiyatin nufus. Ilmu yang dengannya diketahui bagaimana cara tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Wa tahilliha bil akhlaqil karimah. Dan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara menghiasi jiwa, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan juga wa takhalliha 'anil akhlaqir radhilah. Ilmu tasawuf itu juga membahas tentang bagaimana kita membersihkan diri daripada akhlak-akhlak yang tercela, akhlaqir radhilah. Sehingga pada intinya yang bisa saya simpulkan dari kitab ini adalah tasawuf itu sebenarnya al-akhlaq, yaitu ketika dahulu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzuli ditanya tentang mahwa tasawuf, apa itu tasawuf? Beliau menjawab, at-tasawufu kulluhu akhlaq. Tasawuf itu adalah semuanya akhlak. Sehingga kitab-kitab yang membahas tentang akhlak itu juga termasuk kitab tasawuf. Seperti halnya Akhlaqul lil Banin, Akhlaqul lil Banat, itu semua kitab-kitab yang membahas tentang tasawuf. Nah, hukum mempelajari tasawuf ini dikatakan oleh para ulama adalah wajib. Dalilnya terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati, apalagi melakukan al-fawahish, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang tidak baik, ma dhahara minha wa ma batan, baik itu bersifat zahir ataupun bersifat batin. Yang dimaksud fawahish yang bersifat zahir adalah perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang tidak baik yang bersifat zahiriyah, seperti halnya zina atau mencuri, membegal, merampok, itu perkara-perkara yang tidak baik bersifat zahir. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melarang kita untuk mendekati apalagi melakukan perkara-perkara tersebut. Nah, sama juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fawahish, yang bersifat batin. Maksudnya di sini fawahish yang bersifat batin adalah perilaku-perilaku yang tidak baik yang asalnya dari hati, seperti riya, sombong, sum'ah, dan sebagainya. Oleh karena itu, ilmu tasawuf kan tadi dibahas bahwa bagaimana cara membersihkan diri, yang dimana maudhu daripada ilmu tasawuf itu hati, bagaimana kita membersihkan hati, mensucikan hati dari perkara-perkara atau akhlak-akhlak yang tidak baik. Oleh karena itu, ilmu tasawuf ini hukumnya wajib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mendekati hal-hal yang bersifat fawahish dari batin, yang dimana ilmu tasawuf inilah yang dapat mencegah hal-hal tersebut. Oleh karena itu, kata para ulama, ilmu tasawuf itu hukumnya wajib, sebagaimana ilmu fikih juga hukumnya wajib, biqadari yasihu ibadatuh, dengan seukuran ibadahnya bisa sah. Inti daripada ilmu tasawuf adalah al-amal. Dikatakan di dalam Qawaidut Tasawuf, Syekh Ahmad Az-Zarruq mengatakan di situ bahwa
wa qad yu'rafu anna at-tasawwuf la yu'rafu illa ma'al ilmi bihi illa ma'al amali bihi. Diketahui bahwasanya ilmu tasawuf itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan mengamalkannya. Fal istidharu bihi dunal amal tadlis. Oleh karena itu, menampakkan tasawuf artinya hanya beretorika, hanya memberikan pengertian-pengertian saja tanpa amal terhadap ilmu tasawuf itu merupakan tadlis, penipuan, perkara yang tidak ada harganya. Makanya Al-Imamul Junaid juga mengatakan di dalam Qawaidut Tasawuf bahwa beliau mengatakan ma akhadna at-tasawwufa minal qili wal qal. Kami tidak mengambil tasawuf itu dari ungkapan ini, ungkapan itu. Wal mura'i wal jidal. Kami juga tidak mengambil tasawuf dari pandangan seseorang ataupun melalui perdebatan seseorang. Wa innama akhadnahu, hanya saja kami mengambil tasawuf, mempelajari tasawuf itu ainil ju'i was sahar. Kami mengambil tasawuf yaitu melalui al-ju', rasa lapar, was-sahar. Maksudnya al-ju' di sini adalah berpuasa, banyak berpuasa. Was-sahar begadang, yaitu tidak tidur malam untuk qiyamul lail. Dan juga apa? Mulazamatil a'mal. Terus beramal, istiqomah beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandangan sebagian orang tentang tasawuf yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah terbang, tasawuf itu keramat, berbicara tentang keajaiban-keajaiban yang di luar akal. Nah, di dalam kitab ini Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi memberikan pemahaman bahwasanya tasawuf itu adalah intinya al-mutaba'ah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan, mengutip daripada ungkapan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzuli, beliau mengatakan idza ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma', kalau kamu melihat seseorang berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, kemudian dia terbang di udara, fala taghtarru bihi, maka janganlah kamu tertipu dengannya, hatta tu'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah, sehingga kamu mengembalikan urusannya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini betul tasawufnya. Akan tetapi kalau dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak berzakat, kemudian kita melihat seseorang terbang di atas udara, jalan di atas air, maka itu bukanlah bentuk dari tasawuf, bukan bentuk daripada keramat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, seperti halnya Ashabul Kahfi. Bahkan beliau, Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi juga mengutip ungkapan gurunya, yaitu Syekh Abdul Hamid Asy-Syahawi, yang merupakan sekaligus paman beliau. Di situ dahulu kata beliau di kitab ini, waqad kuntu marratan asiru ma'a syaikhina sayyidi Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Beliau pernah jalan suatu ketika bersama guru beliau, Syekh Abdul Hamid Asy-Syahawi. Beliau berjalan menuju masjid, fawajada majdzuban. Beliau ketika perjalanan menuju masjid, beliau menemui seorang majdzub, wali majdzub, yaitu di mana wali majdzub ini nampaknya seperti kurang lebih orang gila, akan tetapi pikirannya sudah tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika beliau menemui wali majdzub, gurunya itu berkata, yaqifu amamal masjid la yusalli, yang dimana wali majdzub ini dia diam di depan masjid, tidak sholat, tidak ikut sholat. Maka faqala syekhuna, guru kami berkata, yaitu Syekh Abdul Hamid Asy-Syahawi berkata, lau kanatis syari'atu tuqamu, seandainya syariat itu ditegakkan kepada wali majdzub, la aqimu ala hadzal had, maka saya akan tegakkan dengan batasan-batasan yang sudah diterapkan di dalam syariat. Di dalam bertasawuf juga salah satu bab disebutkan adalah luzulul musluk ala syaikhin, harus memiliki guru. Oleh karena itu di sini dikatakan tidak bisa orang menjadi wali kalau tidak memiliki guru. Adapun yang mengatakan inna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam takfi fit tariqi wa taqumu maqamahu, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cukup di dalam jalan thariqah dan menempati tempat guru.
Fal muradu annaha taqumu maqamahu fi mujarradit tanwir. Bahwa salawat kepada Nabi SAW itu menempati posisi guru hanya dari sisi tanwirnya saja. Wa ammal wusulu ila darajatil wilayah fala budda fihi min syaikhin. Adapun kalau sampai kepada derajat kewalian, maka itu harus disertai atau dibarengi oleh seorang guru. Nah, salah satu juga yang harus kita ketahui disebutkan dalam kitab ini adalah bagaimana cara iqtira'anus syariah wal haqiqah, yaitu menselaraskan antara syariat dengan hakikat. Artinya tidak mengambil salah satunya. Oleh karena itu, salah satu daripada ungkapan Imam Syafi'i dikutip dalam kitab ini, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan. Seorang faqih dan ahli sufi itu jangan menjadi salah satu dari keduanya. Fa inni wa haqqillahi iyyaka ansah. Maka dengan ini aku berwasiat kepadamu untuk tidak menjadi salah satu dari keduanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan meresume kitab daripada Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi. Karena pada intinya tasawuf itu adalah amal, tidak banyak beretorika. Intinya adalah amal, tidak banyak mengatakan ini itu. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.